Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Lia Prantiwardiana dan Bang Andi Ilham kembali hadir di tengah Anda dalam acara Bincang-Bincang Redaksi Maiwa TV. Seperti bincang-bincang kami yang kemarin, itu salah satu topiknya adalah mengenai pengunduran dirinya Bapak Erlangga dari Ketum Golkar ya. Nah, sekarang kita tetap melanjutkan topik yang kemarin ini, tapi sekarang nahoda Golkar after pengunduran diri Erlangga ternyata sudah ada ya, PLT-nya gitu. PLT-nya yaitu Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita yang dipilih bukan melalui voting atau pemungutan suara, tapi secara aklamasi, Bang. Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat gitu kan. Jadi ini kan merupakan bagi Pak Agus ini merupakan sebuah amanah ya dalam mengantar Golkar ke dalam Rapimnas dan Munas ke-11 bulan Desember nanti. Salah satu tugasnya itu mengantar Golkar ke sana. Bukan Desember, Agustus. Ya, oke, baik. Baik, nah, ini gimana nih, Bang? Dalam tugas yang hanya beberapa hari saja ini, hitungan minggu ya. Kalau kita Rapimnya itu bulan 11, ini kan ada kecenderungan bahwa nahoda Golkar ini butuh ketua umum yang baru ini. Nah, ini gimana nih? Dalam arti tanda kutip, istilahnya gaspol. Kan kita kan kemarin waktu kita podcast itu sebenarnya juga publik juga banyak. Ya ini kan kemarin ini sifatnya menduga-duga siapa ada di balik pengunduran diri Erlangga sebagai ketua umum dari Golkar, karena semua orang berspekulasi bahwa hampir tidak mungkin dilakukan oleh Erlangga secara sukarela. Artinya dugaannya keras bahwa itu ada tekanan. Pertanyaan yang berikutnya adalah siapa yang menekan? Tentu kan yang punya kuasa. Nah, untuk mengkonfirmasi dugaan itu, maka satu-satunya jalan adalah menunggu hasil atau proses politik selanjutnya yang ada di Golkar. Nah, proses pertama kan sudah berlangsung, pemilihan PLT. Nah, PLT ini mulai agak terang nih, agak terang. Karena apa yang diduga sebelumnya terjadi, penunjukan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum menggantikan Hartarto. Yang menarik adalah latar belakang Agus Gumiwang itu adalah orang yang notabene adalah orang yang dekat dengan, anggaplah dekat dengan Jokowi. Kenapa yang dekat dengan Jokowi? Karena kita tahu dalam beberapa pemerintahan, selama pemerintahan Jokowi dia mendapat posisi sebagai ketua, sebagai menteri kan. Perindustrian ya. Jadi makin jelas arahnya. Yang kedua, bahwa ada proses pemilihan itu yang berlangsung tidak ada perdebatan, hampir tidak ada perdebatan di rapat pleno. Dia ini rapat pleno, kan rapat pleno itu mengagendakan dua. Yang pertama adalah menyatakan menerima atau tidak pengunduran diri Erlangga Hartarto, kemudian memilih pelaksana tugas. Dan hasilnya adalah memilih Agus Gumiwang secara aklamasi. Ini kan berarti ini pengunduran diri Erlangga Hartarto ini memang sudah diatur sedemikian rupa sampai di dalam tidak ada perdebatan. Berarti Erlangga Hartarto itu mundur itu memang sudah ada, istilahnya sudah ada bersih-bersih jalan sebelumnya kan. Nah, ini kan ini satu hal. Nah, terus pertanyaannya, ini kan akan melakukan Munas segera. Nah, Munas itu akan dilaksanakan pada tanggal, berdasarkan informasi yang konferensi persnya tanggal 20 Agustus. Munas ini didahului dengan Rapimnas. Ini tanggal 20 juga. Nah, Rapimnas itu agendanya adalah mengesahkan keputusan rapat pleno tadi itu. Bahwa ini. Ya, nanti di hari yang sama melaksanakan Munas. Nah, pertanyaannya, ini kan beredar sekarang itu nama-nama yang kira-kira bisa berpotensi untuk jadi ketua umum kan. Agus Gumiwang disebut, Setia Novanto disebut, Bahlil disebut, bahkan Gibran juga beredar poster itu, meskipun tidak ada konfirmasi apakah dibuat oleh termasuk Agung Laksono juga ya, Mas. Agung Laksono saya kira agak kecil karena dia kan sudah pernah ketua umum. Dia ketua umum justru waktu saat ada kisru juga di Golkar menggantikan Abu Rizal Bakri. Jadi saya kira itu dia yang agak sayup-sayup nama Jokowi.
Tapi yang paling kencang diberitakan publik adalah Bahlil. Bahlil. Karena Bahlil disebut sebagai calon calon ketua umum Golkar bukan cuma kali ini. Dulu juga waktu genjong-ganjing sebelumnya kan pernah juga tuh. Ya. Bahlil menyatakan siap maju sebagai ketua umum Golkar. Ketika itu juga Luhut juga bersedia. Luhut, ya. Karena itu pada saat fase Airlangga digoyang dengan Munaslup waktu itu. Nah, soal siapa yang akan maju pada saat konferensi pers ini, Agus Gumiwang sudah menyatakan tidak akan maju. Ya. Berarti kan satu gugur nih. Ya. Karena gugur. Nah, ini makin terang jalannya ini bahwa tinggal antara Setia Novanto sama Bahlil. Nah, kalau melihat kedekatan dengan kekuasaan dan sudah pernah juga punya menyatakan siap maju di Golkar, maka yang paling besar adalah Bahlil. Arti ini kita bisa artikan ya jalan bagi Bahlil untuk menjadi ketua umum Golkar makin terang. Ya. Meskipun sebenarnya Bahlil ini terganjal dengan syarat-syarat kriteria ADRT yang ada di Golkar. Ya, berarti ini kriterianya Bahlil ya dalam mengisi jabatan ketum Golkar ini boleh dikatakan hampir istilahnya kriterianya hampir memenuhi syarat. Hampir. Karena kan ada kriteria itu adalah sekian tahun di DPP, 5 tahun, 5 tahun di DPP, terus sekian tahun di DPW. Iya. Sementara Bahlil tidak memenuhi itu. Iya, oke. Itulah yang tapi ada hal-hal ini karena sempat juga ditanyakan wartawan, apakah pada saat Munas itu juga ada agenda membahas ADRT. Tapi kan Agus Gumiwang justru balik bertanya kepada wartawan, untuk apa Anda bertanya itu? Jadi akhirnya tidak terjawab secara spesifik itu apakah pada saat agenda Munas itu. Kan ini sekarang dulu kan kita bilang Munaslup karena di percepatan, tapi rupanya di Golkar itu sudah tidak menyebut Munaslup lagi, Munas. Nah, apakah itu ada agenda juga membahas ADRT? Maka relevan dikaitkan dengan tadi soal syarat Bahlil ya. Bahlil itu. Yang istilahnya hampir memenuhi syarat. Memenuhi syarat, tapi untuk ADRT yang sekarang. Nah, pertanyaannya bisakah syarat itu dirubah pada saat Munas ADRT-nya untuk memenuhi kelemahan daripada Bahlil. Iya. Di situ spekulasinya. Ya, ini terkait juga ya. Sebelum Agus Gumiwang terpilih, ini kan sudah menguak sebenarnya, semua itu. Sudah mulai kelihatan sedikit-sedikit. Salah satunya itu adanya juga dari penasihat Golkar seperti dari Pak JK dan Pak Luhut yang mengatakan bahwa Golkar harus mengikuti tradisi kita yang betul-betul marwahnya kita di kaderisasi itu seperti apa. Namun sebelum itu juga Bahlil sempat sowan kan ke JK. Istilahnya memohon restu lah. Meskipun JK bilang saya bukan tempat meminta izin. Nah, ini gimana ini? Ya kalau ini desas-desus di belakang itu justru JK secara terang-terangan ke Bahlil menolak. Tidak boleh terjadi seperti itu. Oh iya. Masa melarang. Ya benar tidaknya kan mesti dikonfirmasi bahwa ini ada kalimat-kalimat yang JK yang menggambarkan bahwa JK tidak ingin melarang orang itu berlaku seenaknya, anggaplah tanda kutipnya. Jangan melakukan sesuatu atau membudayakan sesuatu khususnya di dalam politik, hal-hal yang kira-kira bertanda dengan aturan-aturan. Ya, sebenarnya tetap bercermin kepada aturan dasar. Aturan. Tapi karena yang namanya aturan kan kita sudah banyak contoh. Ini di Golkar. Jangankan di Golkar, di Pilpres saja kan bisa dirubah aturan sebelumnya kan. Ya, soal soal batas usia Gibran kan lolos, terbukti lolos. Di KPU melanggar terbukti lolos. Jadi kalau dibilang soal aturan, ya tidak mendahului, tapi ya kemungkinan besar dia pasti akan menyesuaikan. Aturan itu menyesuaikan dengan calon. Padahal sebaliknya kan harusnya calon menyesuaikan aturan. Ini akan berubah. Jadi memang ini pro kontra ya, istilahnya menguaknya dan mengerucutnya ini yang namanya informasi siapa sih calon ketum Golkar yang akan menakodai Golkar setelah Munas nanti, Rapimnas ya. Dan Munasnya nanti ini menguak sebenarnya pro dan kontranya juga kan. Nah, entah itu pro kontranya, pronya itu istilahnya apakah dipaksakan, bukan dipaksakan, karena sudah hampir memenuhi syarat ya
dilengkapi lah dalam Rapimnas nanti. Kalau soal aturan itu akan menyesuaikan dengan calon itu kan baru dugaan karena belum berlangsung. Tapi kan kita sekarang bisa mengira-ngira kan. Kalau betul-betul ada bahlil yang akan maju maka dipastikan bahwa syarat itu akan ada upaya untuk merubahnya kan. Karena kan kita tahu yang tadi kita sudah sebutkan bahwa ada syarat-syarat itu disebutkan dalam ADART. Nah, pertanyaannya yang disampaikan di konferensi pers itu saat dilaksanakan Munas itu, apakah ada agenda membahas tentang ADART? Kalau ada agenda membahas ADART, Anda kecurigaan gitu makin tebal bahwa akan ada perubahan soal syarat-syarat calon. Nah, ini tuh di situ poinnya. Baik ya. Jadi Golkar sementara ini masih berdaulat ya. Masih berdaulat. Untuk penentuan siapa ketum sebenarnya, dan ini diserahkan ke FLUR nanti kepada pemilik suara DPD suara Indonesia kan. Diharapkan memang semua bisa hadir ya. Ya pasti hadir. Semua hadir, harus wajib. Ya kan ini bukan sekedar wajib, tapi memang Munas itu punya daya tarik sendiri bagi para politisi. Kan itu satu kan ramai ya. Belum kalau ada gisi-gisi kan. Ada gisi-gisi tertentu kan tentu itu akan jadi tarik. Jadi pastikan bahwa semua akan hadir. Karena itu satu pagi apalagi ini bicara soal Munas. Ya kalau misalnya ada voting kan satu suara itu sangat berharga. Satu suara sangat berharga. Jadi dipastikan semua akan. Nah, ini menyangkut setelah Munas nanti sudah terpilih nih misalnya ketum nih. Ini kan seperti kita ketahui pilkada pilgub sementara berlangsung prosesnya. Ini akan mempengaruhi peta-peta eskalasi pilkada khususnya di provinsi Sulawesi Selatan, di DKI Jakarta dan Medan mungkin. Banyak daerah. Banyak daerah. Ini dugaan kita ini semua pihak yang baik yang sudah mendapat rekomendasi maupun tidak, dugaan kita dalam posisi harap-harap cemas. Ada harap-harapnya, ada cemas-cemasnya. Yang cemas ini yang sudah pegang. Sudah pegang rekomendasi. Yang sudah mengantongi. Yang harap-harap itu adalah yang justru tidak direkomendasi, jangan sampai dapat kan. Nah, itu kemungkinan besar terjadi. Karena kan tanggal 20 itu akan ada hasil 20-21, jadi kemungkinan 21 sudah diumumkan. Berarti ini percepatan Rapimnas dan Munas ini kalau kita perhatikan memang menjelang pilgub di masing-masing provinsi, terus yang kedua menjelang peralihan masa transisi dari Jokowi ke Prabowo. Nah, ini kan betul-betul kalau kita melihat di sini ada apa sih sebenarnya sampai dipaksakan itu loh. Ya itu dia Pak. Jadi itu yang orang duga bahwa itu ada skenario di balik itu. Meskipun secara normatif semua petinggi Golkar maupun katakanlah orang-orang yang dekat istana ya pasti membantai itu bahwa tidak ada hubungannya. Jokowi juga waktu ditanya di KN kan, wah saya tidak ada urusan dengan Golkar, itu kan internal. Itu pasti kan jawaban normatif itu. Makanya muncul ya namanya analisa. Analisa itu kita membaca apa yang di permukaan, terus membaca apa yang di balik permukaan. Nah, di balik permukaan itu makanya kita selalu sebutkan sebagai dugaan, karena sifatnya adalah analisa. Ini kan orang bilang, mana buktinya? Bukti itu adalah kejadian. Kejadian. Nah, apa membaca kejadian itu yang kita analisa. Kan semua bukti dan fakta-fakta itu harus dianalisa. Karena tidak semua bukti dan fakta itu menyatakan sesuatu yang terang-terang. Pasti mesti dianalisa. Nah, jadi sekarang masih spekulasi ya. Masih spekulasi ya. Nah, ini yang jadi soal sekarang adalah kemungkinan ya kalau dilihat itu akan ada perubahan formasi calon-calon yang ada di daerah. Yang kemungkinan besar akan terjadi itu. Khususnya nanti yang Pilgub Jakarta ini yang Jakarta yang ramai juga ini ya. Apakah nanti akan berubah misalnya akhirnya Ridwan Kamil tidak di Jakarta kan? Bisa saja akhirnya kembali ke Bandung. Atau misalnya Airin itu akhirnya bisa dapat dukungan dari Golkar secara utuh dan partai-partai lain. Karena sampai hari ini pun dengan adanya Airlangga juga, Golkar masih kekeh mengusulkan Airin. Padahal di pihak satu, di pihak pemerintahan satu sudah tidak mendukung itu. Oke, baik.
Jadi ini spekulasi makin terus masih akan bergulir terus. Makin bergulir terus. Dan masih terus akan menguak ya. Yang namanya menguak ya itu tadi. Kita harus jalani memang supaya bisa terkuak lah semuanya. Kalau berdasarkan teori, berdasarkan fakta yang tersaji, kemudian kita analisa ya besar kemungkinan Bahlil akan dengan mulus menduduki posisi itu. Bahlil ada dia. Nah, kalau melihat itu secara sekilas itu tidak ada soal, normal lah bagi Golkar. Ya, yang jadi pertanyaan adalah bahwa apakah betul Bahlil itu adalah sekedar proksinya dan Jokowi atau tidak. Ini kan orang-orang sudah mengartikan ke situ. Tapi kan itu juga dugaan, apakah majunya Bahlil atas dorongan atau restu dari Jokowi atau tidak. Kan itu mesti dibuktikan juga kan. Karena kalau dia adalah proksinya atau bahkan di endorse oleh Jokowi, maka kebijakan-kebijakan tentu akan Golkar itu akan sifatnya akan menguntungkan Jokowi maupun kelompok-kelompoknya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kebijakan Golkar itu menguntungkan Jokowi, bagaimana dengan Golkar? Apakah itu juga menguntungkan bagi dia? Ya saya rasa orang-orang Golkar juga, ya orang-orang yang matang dalam berpolitik akan mempersiapkan situasi itu. Kalaupun ini misal, kalau misalnya itu betul bahwa itu adalah proksinya Jokowi, maka kalaupun akhirnya Jokowi mengambil keuntungan, tentu orang-orang Golkar juga akan berusaha mengambil keuntungan itu, situasi itu. Jadi ini kita bisa boleh dibilang ada upaya saling menunggangi. Kalau itu terjadi ya, Jadi ini yang kita nilai munaslup atau munasnya Golkar ini adalah membuka peluang sebesar-besarnya. Kalau melihat gejalanya sekarang, membuat peluang sebesarnya untuk mempersilahkan pada Bahlil untuk maju, untuk menakodai partai pohon beringin ini. Iya. Baik. Jadi ini memang spekulasi masih terus bergulir dan masih akan terus menguak. Tapi ini ngomong-ngomong nih, panggungnya Bapak Airlangga, after mundurnya beliau dari Ketum Golkar, analisnya Bang Ilham, apakah beliau masih tetap akan di Golkar? Bisa saja, karena biasanya ya kalau tempat begitu kan, ini juga spekulasinya kan tentang posisi Bahlil, posisi Airlangga di pasca Jokowi kan. Kan setelah ini kan presidennya bukan dia kan. Apakah itu masih direkomendasikan sebagai menteri atau tidak kan? Itu jadi spekulasi juga. Tapi ada hal yang menarik di balik itu ya. Konon ini sekarang ini justru proses hukum di Kejaksaan Agung itu sedang bergulir. Semakin kencang. Ya makin kencang justru. Justru mungkin berdasarkan informasi yang beredar itu bahwa justru persoalan mundurnya itu bermula dari situ, bahwa ini sudah mulai makin. Berarti beliau mundur dari jabatan ketum tapi bukan sebagai anggota Golkar. Ini anggota tetap pasti. Tapi sebagai ketua umum kan dia mundur sebagai ketua umum. Cuma kalau dasar-dasar soal dasar-dasar bahwa Airlangga akan dilanjutkan proses hukumnya sebagaimana yang sering kita lihat, maka ya hampir dipastikan pasca anggaplah pasca kekuasaan Jokowi ya karir politik Airlangga bisa tamat. Kecuali dia membuat panggung baru. Kalau agak sulit masuk panggung baru. Misalnya kalau panggung baru buat partai baru gitu. Iya, tapi bukan sulitnya karena begini, dia akan masuk jadi pesakitan kan. Kalau misalnya di proses berlangsung terus diponis misalnya, anggaplah dia diponis, kan akhirnya sama dengan Setia Novanto. Setia Novanto juga ketua umum juga dijerat dengan kasus juga, meskipun saat itu berusaha dilindungi Jokowi, akhirnya masuk kan. Habis karir politik. Ya, tersangka betul. Mau boro-boro mau bikin partai baru. Iya. Tapi memang ini Golkar selalu melahirkan tokoh-tokoh, kader-kader yang istilahnya boleh dikatakan kader-kader yang mumpuni. Seperti kita ketahui Bapak Wiranto dulu kan pernah di Golkar. Pak Prabowo pernah di Golkar. Pak siapa lagi? Surya Paloh pernah di Golkar, Tommy Soeharto pun, dan mereka akhirnya buat partai baru. Cuma beberapa yang gagal. Ya, gitu. Jadi tempatnya para politisi hebat lah itu Golkar. Golkar memang. Saking hebatnya ya semuanya akhirnya ya dinamikanya jadi
semakin menarik karena tidak henti-hentinya itu ada persoalan internal. Munaslup itu bukan 1 kali 2 kali itu. Ya betul. Memang penuh dinamika nih. Partai kita yang satu ini Partai Golkar sebagai partai yang paling senior juga mungkin ya. Ya mudah-mudahan ini dengan Munas ini bisa menyelesaikan masalah dan artinya hasil apapun siapapun yang akan terpilih nanti itu akan menjadikan Golkar lebih baik, khususnya Indonesia lebih baik. Lebih khusus lagi soal pembangunan demokrasi. Kita soal masa depan demokrasi Indonesia, kita kan semua berharap pada partai-partai, terutama partai-partai besar. Jangan membawa demokrasi Indonesia itu melangkah maju, melangkah mundur ke belakang, tapi bawalah demokrasi Indonesia makin maju, makin baik, makin baik. Jangan membuat sesuatu atau langkah-langkah yang kira-kira membahayakan demokrasi Indonesia. Karena kalau demokrasi Indonesia misalnya mundur, maka Indonesia juga akan mundur. Kira-kira begitu. Baik. Pemirsa, demikian tadi diskusi kami dengan Bang Andi Ilham mengenai nahoda Golkar after mundurnya Erlangga. Dan spekulasi-spekulasi ini masih terus bergulir karena kita yakin bahwa sesuatu masih akan terkuak di depan. Dan besok pun dalam hitungan jam dan hitungan menit mungkin akan terkuak di medsos kah, di media resmi nasional ataupun daripada informasi yang sifatnya informal pasti akan terus menguak dan kita harapkan partai-partai politik yang selama ini terus menguak bagaimana ke depan mereka bisa bereksistensi dalam kehidupan demokrasi akan semakin mapan gitu. Ya. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Saya Lewi Prantiwardiana dan Bang Andi Ilham. Mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.